Assalamualaikum sahabat Gudang Cerita. Apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk kali ini saya mau menceritakan kisahku sendiri. Tentang kelakuan bapak mertuaku atas diriku. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja masuk ke ceritanya. Namaku Dita. Usia saat ini 2 tahun. Baru beberapa bulan menikah, dan saat kejadian nahas itu terjadi aku tengah halim tua. Sama sekali aku gak nyangka, jika Pak Hartono, bapak mertuaku, ternyata pria hidung belang. Di saat aku hanya berdua saja di rumah sama Pak Hartono itu, di saat aku sedang tiduran di dalam kam opatr, dia nyelonong masuk begitu saja, dan mencoba merayuku. Saat itu selain aku kaget, sama sekali bingung. Bagaimana mungkin, pria yang selama ini aku hormati, karena dia bapaknya Mas Bima, yang tentu bapakku juga, malah dengan terang-terangan hendak mengajakku untuk melakukan suatu perbuatan di luar batas. Aku menolak. Aku menghindar, karena pria 55 tahun itu memepetku. Sekalipun dia sudah menunjukkan sikap yang sangat tidak layak dilakukan sebagai orang tua, namun aku tetap berusaha menguasai diri dan tetap menghormatinya. Jangan, Pak. Saya ini menantu bapak, pintaku dengan menahannya supaya tidak mendekat. Namun dia seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan dengan merengek terus membujukku. Dengan berulang-ulang mengatakan kalau dia sudah tak tahan, karena sudah lama menduda, Pak Hartono mencoba menguasai pikiranku. Saya ini lagi halim tua, Pak. Mas Bima saja tidak berani melakukannya, aku terus bermohon supaya lelaki itu mengurungkan niatnya. Namun bukannya berhenti justru sudah mulai kasar dan mendekapku kuat-kuat. Aku gak mau menyerah begitu saja. Dengan segenap tenagaku yang sebenarnya sangat sedang tak bertenaga, karena perutku yang sudah terlalu besar, aku berontak. Alhasil, aku terlepas dan aku lari keluar ke opat-opatr. Setelah kejadian itu, aku menjadi takut kalau berada di rumah. Apalagi kalau hanya bersama Pak Hartono saja. Karena mertuaku itu punya bengkel di depan rumah. Dan suamiku kalau siang kerja. Namun sejak saat itu Pak Hartono jadi orang seperti ketakutan. Dia memanti-manti aku. Gak boleh bilang sama Mas Bima. Sebenarnya tanpa disuruh pun gak mungkin aku cerita sama suamiku. Aku gak mau memperkeruh masalah. Seperti apapun kelakukan Pak Hartono, aku tetap gak mau merusak hubungan antara bapak sama anak. Biar menjadi rahasiaku saja. Toh belum sampai kejadian. Kejadian itu benar-benar membuat aku trauma. Aku sudah gak bisa lagi tinggal di rumah mertua. Aku pulang ke rumah ortuku sendiri. Tanpa cerita jujur sama Mas Bima dengan apa yang telah terjadi. Lagi-lagi aku masih ingin menjaga perasaan suamiku. Apa jadinya kalau sampai aku cerita? Aku hanya beralasan mau melahirkan di rumah ortuku saja. Karena itu juga saran ibuku dari dulu. Di rumah ini gak ada perempuan. Ibu mertuaku sudah lama meninggal. Saat aku keluar dari rumah mertua, aku melihat Pak Hartono menatapku dengan raut muka takut. Dia pasti khawatir jika aku cerita ke suamiku. Aku hanya menatapnya tajam. Sumpah, aku masih gak percaya dengan apa yang telah dilakukan padaku. Bagaimana percaya jika selama ini, di mataku Pak Hartono itu rajin ibadah. Ternyata masih belum kuat dengan kemauan jelek itu. Kendati aku memaklumi, dia pria normal, yang sudah lama duda, tapi kenapa harus melakukan sama aku yang notabene menantu? Apalagi keadaanku sedang halim tua. Tega banget, kan? Namun seminggu setelah aku di rumah ortuku sendiri, Mas Bimo ngasih kabar jika Pak Hartono jatuh sakit. Dan suamiku itu mengajakku untuk pulang ke rumah Pak Hartono. Aku nemenin Pak Hartono karena jika siang hari tidak ada yang menjaga. Sekalipun orang tua itu sudah berbuat tak sopan, tetap saja aku gak tega. Pada akhirnya aku bersedia pulang lagi ke rumah mertua. Saat sampai aku memang melihat Pak Hartono tiduran di kamarnya. Katanya sakit lambungnya kumat lagi. Sudah diperiksakan ke dokter tapi gak mau rawat inap. Karena seperti yang sudah-sudah, setelah minum obat dari dokter, sakitnya akan sembuh. Saat sore tiba, Mas Bima telepon aku, kasih kabar jika dia ada lemburan di kantor dan pulang malam. Dia cuma pesen untuk mengingatkan Pak Hartono minum obat. Dan itu aku lakukan, selepas maghrib, aku antar makan ke kamar mertua dan aku suruh makan sebelum minum obat. Sebenarnya peristiwa kemarin masih menyisakan trauma pada diriku.
Aku masih takut jika dekat sama Pak Hartono apalagi masuk ke dalam kamarnya. Tapi apa boleh buat? Aku yakin orang tua itu gak akan mengulangi lagi. Apalagi dengan keadaan sakit. Setelah nemenin makan dan memastikan Pak Hartono sudah minum obatnya, barulah aku keluar dari kamarnya dan masuk ke kamarku sendiri. Jam menunjukkan pukul 1:08.00 WIB. Artinya 2 jam lagi Mas Bima baru pulang. Untuk menghilangkan kejenuhan aku main ponsel sambil tiduran. Aku sedang browsing-browsing nama-nama yang bagus untuk calon jabayang bayiku. Sebenarnya Mas Bima sudah punya catatan, tapi buat referensi saja. Karena aku pengennya nama anakku ada juga kosakata Jawanya. Masih dalam keadaan tiduran dan bermain ponsel, tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Aku terlonjak senang. Suamiku pulang lebih cepat. Itu pikirku. Namun yang muncul di ambang pintu bukan Mas Bima. Tapi malah Pak Hartono mertuaku. Tentu saja aku kaget dan serta-merta aku bangkit dari kasur. Ada apa Pak? Tanyaku dengan perasaan heran campur khawatir. Namun aneh, Pak Hartono gak menjawab tapi malah melintas masuk. Tentu saja aku heran. Perasaan takut langsung berkecamuk. Apalagi melihat raut muka mertuaku itu seperti orang yang gak punya hati. Di saat aku masih diam terpaku lantaran merasa takut, Pak Hartono mendorongku hingga aku terduduk di pinggiran tempat tidur. Bapak mau apa? Bukannya Bapak sakit, kataku dengan suara bergetar. Bapak sudah sembuh. Sekarang turuti kemauan Bapak, jawabnya sambil meraih pundakku dan merangkulnya. Seketika aku merasakan badanku gemetaran. Aku berusaha menggeser tempat duduk. Tapi Pak Hartono merapat lagi. Itu terjadi berkali-kali. Sampai posisiku sudah mepet tembok dan sudah gak bisa menghindar lagi. Dan gak seperti kemarin. Untuk saat itu aku sudah gak bisa menghindar lagi, bukannya aku menghendaki. Bukan. Tapi gak nyangka tenaga Pak Hartono begitu kuat sekali. Hanya beberapa saat setelah kejadian itu berlangsung, suamiku pulang. Sebenarnya aku ingin mengadu. Mau cerita. Namun aku gak sampai hati. Aku gak bisa membayangkan jika sampai suamiku tahu. Padahal aku gak mau Mas Bima akan membenci bapaknya sendiri. Aku hanya bisa menangis saja. Mas Bima tahu aku menangis. Beruntung aku punya alasan untuk berbohong dan dia percaya. Aku katakan kalau perutku sakit. Dan kejadian itu kembali terulang di pagi harinya. Pak Haryono terlalu yakin jika aku gak mungkin berani mengadu ke suamiku. Itu makanya pria tua itu semakin berani. Dan untuk yang pagi hari itu, sesaat setelah suamiku berangkat kerja. Pak Hartono benar-benar membuatku sampai lemah parah. Dan jika boleh jujur, sedikitnya aku terpancing. Karena sudah cukup lama Mas Bima gak pernah melakukan. Dia gak tega dengan keadaanku. Dia takut jika melakukan akan berdampak pada janin di kandunganku. Itu yang bikin aku terbawa perasaan ketika mertuaku melakukan atas diriku. Itulah pengalamanku yang hingga saat ini belum bisa hilang dari ingatanku. Meski saat ini Pak Hartono sudah berpulang. Semoga dia diampuni dan mendapat tempat yang layak di sisinya. Karena aku sudah memakan. Dan aku janji pada diri sendiri. Akan menyimpan ceria ini dari suamiku. Sekalipun bapaknya sudah gak ada. Jika dia tahu pasti aku akan mendapat dampaknya. Paling parah aku akan diceraikannya. Terima kasih sudah nyimak ceritaku ini. Dan saat ini setelah cerita, sedikit banyak bisa mengurangi beban batinku yang selama ini terasa begitu berat. Moga pengalamanku ini bisa menjadi pelajaran bagi kaum perempuan. Juga para suami. Jangan tinggalkan istrimu sendiri di rumah dengan pria lain, sekalipun itu sama anggota keluarga sendiri. Kadang adanya orang terdekat belum tentu bisa memberikan keamanan.